Puji Tuhan, sehat dong, karena kita anak-anak Tuhan, anak-anak yang takut Tuhan, yang selalu bersyukur. Adik-adik, sebelum kita mulai IHMPA, silahkan untuk saat teduh. Sudah? Mari kita mulai IHMPA-nya. Oh iya, sebelum kita mulai, kakak mau perkenalkan dulu sebelah kakak nih. Ada yang baru? Siapa namanya? Kak Tere. Kak Tere. Tepuk tangan adik-adik. Kak Tere melayani di PA loh, puji Tuhan. Adik-adik, ada satu lagi kakak yang main musik. Kak Iti. Kita akan memulai ibadah kita. Kita akan pujikan selamat datang adik-adik. Silahkan berdiri. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Kami boleh bangun dengan keadaan sehat. Tuhan, berkati ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kakak ajak untuk kita pujikan cinta akan Yesus. Boleh tepuk tangan ya. Kita akan membaca Mazmur. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca Mazmur yang dipimpin sama Kak Tere. Mari kita buka Alkitab kita buka Mazmur 37 ayat 4 dan 5. Kita baca bersama-sama ya adik-adik. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan pujikan dulu Yesus sayang padaku. Sambil bergoyang boleh ya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Beri kami hikmat Tuhan pada hari ini, karena kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kakak Layan yang sudah mempersiapkan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, selamat pagi. Kita bertemu kembali di dalam IHMPA GPIB Ebenezer Surabaya 1 November 2020 dengan tema hari ini yang terutama bagi Tuhan. Kita belajar dari kitab Hagai 1 ayat 1 sampai 7. Mari kita membaca firman Tuhan. Ajakan untuk membangun kembali bait suci. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan ke-6, pada hari pertama bulan itu,
datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Setail, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, Imam Besar. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai. Bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedangkan rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Amin. Apa yang terjadi pada orang Israel dalam bacaan firman Allah tadi? Orang Israel lupa jika mereka sudah bebas 15 tahun dari pembuangan Babel. Tapi pembangunan bait Allah diabaikan, sehingga ada kesan bahwa mereka lebih molor dari jadwal yang sudah ditentukan. Orang Israel lebih suka melakukan apa yang mereka sukai. Bahkan sering mengeluh tentang keadaan ekonomi yang mereka rasakan saat itu. Karena mereka menganggap bahwa ekonomi mereka tidak lebih baik. Justru sebaliknya. Melalui Hagai sebagai nabi pertama yang diutus Allah, kita dapat belajar bahwa hidup diwarnai dengan pilihan. Kadangkala bukan saja untuk mengikuti keinginan kita semata, tetapi harus memilih yang benar di mata Tuhan. Memilih untuk membangun rumah Tuhan adalah sebagai pembaruan dalam kehidupan umat. Memilih mengutamakan Tuhan sebenarnya akan membawa dampak untuk perubahan dalam kehidupan mereka. Mereka lupa bahwa Allah adalah sumber berkat yang menjamin kehidupan mereka. Tapi sayang, mereka lupa yang bisa kita pelajari sekarang adalah dalam Matius 6 ayat 33. Tuhan menginginkan atau menekankan kembali sama yang dilakukan kepada bangsa Israel pada zaman Nabi Hagai. Tapi dalam Matius ini dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan padamu. Tuhan menjamin segala apa yang kita lakukan jika kita benar-benar mengutamakan Dia di dalam hidup kita. Itulah yang Tuhan inginkan. Inilah contoh-contoh dari semua yang kita pelajari hari ini. Dan ini dilakukan oleh teman-teman kalian. Ya,
membaca firman Tuhan, mengikuti live streaming walaupun mereka jarang atau belum bisa untuk beribadah bersama-sama. Ini mereka tetap melakukannya. Mereka tetap ibadah dengan apa yang mereka punya. Mereka menyiapkan waktu untuk Tuhan. Bukan hanya terpaksa, bukan hanya kebetulan, tapi mereka siap menyiapkan diri. Bahkan kita lihat adik kecil ini mau mengikuti kakak layannya di dalam ibadah, mengikuti gerak apa yang dilakukan kakak layan untuk memuliakan Tuhan. Dia siap memberikan waktunya, bukan hanya dengan makan ataupun dengan sambil lalu, tapi menyiapkan dirinya untuk beribadah kepada Tuhan dengan waktu yang terbatas, keadaan yang terbatas. Begitu juga kita saksikan video ini. Apa yang dilakukan adik kita adalah salah satu contoh untuk mendahulukan dan memuliakan Tuhan, bukan dengan keinginan kita. Kesimpulan hari ini, kita tetap memilih mengutamakan Tuhan akan membawa dampak untuk hidup kita ke arah yang lebih baik, supaya setiap harinya kita ada perubahan dan pembaruan bagi setiap langkah kita. Karena kita harus ingat bahwa Tuhan adalah sumber berkat yang menjamin hidup manusia, mulai sejak manusia dalam kandungan sampai manusia itu meninggalkan dunia ini. Kita harus yakin sebagai orang percaya, jika kita benar percaya pada Kristus, pastilah kita berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah yang benar, yang sesuai dengan Tuhan inginkan. Amin. Untuk aktivitasnya, sehubungan dengan tanggal 31 Oktober adalah HUT GPIB, maka buatlah kartu ucapan selamat yang nantinya kalian berikan untuk orang tua kalian. Seperti contoh yang Kak Dia ini. Nah, jangan lupa buat ya dan berikan pada orang tua kalian. Bukan harus sama persis dengan punya Kak Dia, boleh diganti sesuai dengan kreativitas kalian. Terima kasih. Sampaikan salam pada orang tua kalian. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, bagaimana firmannya? Kak Tere, gimana firmannya? Luar biasa dong pastinya. Bisa buat bekal kita ya, untuk kita siap menghadapi hari-hari, ya kan? Kita tetap kuat, kita tetap semangat. Kita akan merespon firman Tuhan, kita akan pujikan tanganku hendak kupakai. Mataku melihat Dia, ku dengar
kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur kami boleh mengikuti IHMPA. Terima kasih buat badan yang sehat. Terima kasih buat usia yang telah Tuhan berikan buat kami. Berkati kami sebagai anak layan. Tuhan, ingatkan kami jika kami nakal, jika kami tidak taat, jika kami suka marah. Kiranya Tuhan Yesus memberikan hikmat buat kami agar kami boleh berjalan bersama Tuhan dan boleh melakukan pekerjaan yang terbaik dari Tuhan. Berkati orang tua kami Tuhan dalam pekerjaan, dalam usaha kedua orang tua kami. Berikan kuat dan sehat buat mama dan papa. Tuhan, kami juga mau berdoa buat gereja kami. Tuhan berkati Bapak Pendeta bersama dengan Ibu Pendeta yang melayani di gereja kami. Beri hikmat, beri mereka kuat dan sehat, dan juga Bapak mau menyertai setiap pelayanan yang dilakukan oleh para pendeta kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau mendoakan buat para kakak layan. Tuhan berkati pekerjaannya, Tuhan berikan kesehatan, berkati rumah tangganya, berkati bersama keluarga. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah seru doa kami di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan memberi persembahan. Sudah siap uang persembahannya? Oke, kalau sudah, uangnya dimasukkan amplop ya. Nanti kasihkan mama, untuk mama kasih ke gereja ya. Kita akan pujikan, beri padanya. Berkati persembahan ini dan berkati majelis yang mengelolanya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, tidak terasa kita akan mengakhiri ibadah kita. Kak Tere, sedih nggak? Sedih dong. Tapi jangan sedih adik-adik. Minggu depan kita ketemu lagi. Masih bersama Kak Kenda dan juga Kak Tere yang akan menemani ya. Jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan dengan cara apa Kak Tere? Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Jangan kemana-mana, harus di rumah aja. Iya, betul sekali. Dan makan yang sehat ya, jangan jajan sembarangan. Oke? Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan pujikan Yesus berpesan. Adik-adik, bangkit berdiri ya. Buat hari ini kami sudah ber-IHMPA. Tuhan berkati kami, berkati sekolah kami, berkati setiap hari. Tuhan selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin.
saat teduh ya. Terima kasih sudah mengikuti IHMPA. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Goodbye.